Halo guys, di video kali ini kita akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul 12-12 The Day. Film yang rilis pada 22 November 2023 ini dibintangi oleh sejumlah aktor ternama seperti Hwang Joo-min serta Jung Woo-sung. Film ini menceritakan tentang kudeta militer 12 Desember 1979 di Korea Selatan. Film ini merupakan kejadian nyata setelah wafatnya sang diktator yang telah berkuasa selama 18 tahun. Tanpa basa-basi lagi, mari kita cekidot. Film diawali dengan para prajurit yang mendengarkan pengumuman kematian presiden oleh Perdana Menteri. 전에 박 대통령 각하께서 서거하셨습니다. Scene pun berganti, Jenderal Chun yang terpilih sebagai pemimpin investigasi menyampaikan temuannya bersama tim dalam press conference dan menyatakan bahwa kepala staf saat ini tidak dicurigai. 현재까지 없는 것으로 나왔습니다. Dalam rapat lain, Kepala Staf Jong mengatakan bahwa ia berharap militer fokus pada misi intinya, pertahanan nasional. Namun jika ada yang lebih peduli tentang politik, ia sangat khawatir dan percaya itu berbahaya. 여기 계신다면 본인은 힘이 걱정스럽고 위험한 행태다. Setelah rapat selesai, Jenderal Chun dan timnya tidak sengaja berpapasan dengan Jenderal Lee. Ia pun mengucapkan selamat atas terpilihnya Jenderal Lee sebagai komandan Sigisi. Akan tetapi, Jenderal Lee mengelak dan mengatakan bahwa Chun harus fokus pada penyelidikan, bukan fokus pada orang lain. 보안사청끼리야 합수부 신경 쓰랴. 요즘 정신 없으시죠? Beberapa waktu kemudian, Kepala Staf sedang memohon kepada Lee agar ia mau menerima tawarannya untuk menjadi komandan Sigisi. 육군 참모총장으로서 군인 이 대신에게 임무를 맡기겠습니다. Lee yang mendengar bujukan-bujukan Jong akhirnya menerima tawaran tersebut. Setelah diangkatnya Lee menjadi komandan Sigisi, ia tampak milah-milah anggota pasukannya dan mengetahui bahwa beberapa di antara mereka merupakan anggota Hanahwe. Di lain tempat, Lee diberitahu bahwa kemarin Departemen Negara Bagian Amerika Serikat menghubungkan kedutaan Amerika Serikat melalui pesan singkat untuk mewaspadai Jenderal Chun. Di lain tempat, Chun sedang berada di kantor Kepala Staf Jong. Ia menawarkan sejumlah uang pada Jong, yang ternyata uang itu adalah hasil temuannya di rumah presiden. Jong mengatakan seharusnya uang itu pergi ke Departemen Keuangan Nasional dan menyinggung bahwa Chun memiliki KCIA, keamanan presiden, dan DSC semua di tangannya. Chun bertanya siapa yang mengatakan itu. Jong berkata, ini bukan tentang siapa, tapi Chun harus memikirkan mengapa mereka mengatakannya serta ia memerintahkan Chun agar melakukan investigasi bersama dan melapor padanya semua yang didapat setiap hari 3 jam sekali dan menyuruh Chun untuk pergi meninggalkan kantornya. Dengan kesal, Chun merobek kertas laporan dan berkata pembunuh itu memanggil Jong ke rumah presiden malam itu. Dan Jong ada di sana ketika presiden ditembak dan menyuruh Kolonel Lim untuk mencari tahu bagaimana dia dan Kim berkonspirasi bersama. 김동규랑 어떻게 공모했는지, 무슨 속셈으로 거기에 왜 밥을 처먹으러 왔는지. Jong berkata kepada menteri bahwa mereka tidak bisa mengabaikan Chun, tetapi menteri menolak dan mengatakan bahwa Chun memiliki banyak pendukung. Jong mengatakan bahwa Hanahwe adalah masalah sebenarnya. Menteri hanya menganggap mereka adalah para pemuda yang jika ditekan sedikit saja akan memberontak. 젊은 사람들이잖아요. 그렇게 힘으로 밀어붙이면 분명히 저항이 있습니다. Dalam acara makan malam, Chun mengungkapkan rencananya untuk menangkap Jong karena dia mengklaim Jong ada kaitannya dengan penembakan presiden. Mereka yang mendengar hal itu sedikit khawatir dengan menangkap Jong akan dianggap sebagai kudeta. Chun pun berusaha meyakinkan mereka bahwa rencananya akan berhasil. Beberapa hari kemudian, Kolonel Moon dari DSC datang menemui Jenderal Lee atas perintah Chun untuk mengundangnya di pesta ulang tahun Chun. Dan tentu saja itu hanya alasan agar Lee tidak menghancurkan rencana yang sudah Chun buat. Pada scene ini, kita dapat melihat Jenderal Ross sedang menjelaskan rencananya pada anggota Hanahwe. 얻게 될 시각은 대략 18시 30분경입니다. 같은 시각 정총장 연행도 같이 이루어집니다. Setelah rapat itu selesai, Chun bergegas untuk mendapatkan persetujuan presiden dan anggota Hanahwe yang lain mulai menyabotase penjagaan karena jumlah pergantian penjaga sangat banyak. Penjaga yang ada sedikit curiga dan ingin memeriksa mobil mereka terlebih dahulu. Akan tetapi para Hanahwe tadi malah menghajar penjaga yang ingin memeriksa mereka. 적당히들 하지. 저희가 규정 때문에 Anak buah Chun yang telah diutus untuk menemui Jong mengatakan bahwa mereka membutuhkan pernyataan Jong untuk persidangan pimpinan Kim. Jong nampak bingung, apalagi yang mereka inginkan.
dan meminta agar semua itu bisa diselesaikan saat itu juga. Tetapi anak buah Chun menolak dan mengatakan Jong harus datang ke tempat di mana mereka dapat merekamnya. Jong yang paham maksud tersebut sedikit marah. Anak buah Chun berdalih bahwa pimpinan Kim punya pernyataan yang mengatakan bahwa Jong menerima uang. Jong sangat marah dan mengatakan bahwa ia yang memberi perintah pada atasan mereka, kecuali itu presiden, dan menanyakan apakah presiden yang menyuruh mereka melakukan ini. Anak buah Chun mengiyakan. Jong yang mendengar hal itu sedikit heran, karena baru kemarin ia berbincang dengan presiden. Jong yang marah pun segera memanggil ajudannya untuk menghubungi presiden dan mengkonfirmasi hal tersebut. 지금 바로 대통령 각각께 전화드려. 내가 급한 용무로 드릴 말씀이 있다고. Dengan panik, salah satu anak buah Chun meminta rekannya agar menghentikan panggilan itu dan mereka menembak ajudan-ajudan yang ada di kediaman Jong. Karena rekannya sudah terlanjur mengeluarkan pistol, dua anak buah Chun yang tadi berbincang dengan Jong segera mengikat tangan Jong dan menodongkan pistol ke lehernya. Salah satu marinir yang ada di tempat ingin mencegah supaya mereka tidak dapat membawa Jong, dan baku tembak pun terjadi di kediaman tersebut. Jong menjerit meminta pertolongan pada marinir yang saat itu baru tiba di rumahnya. Marinir tersebut ingin menghalangi mereka, tetapi salah satu anggota Hanahwe malah menembakkan pistolnya dan baku tembak pun kembali terjadi dan Jong berhasil diculik. Lee yang berada di pesta ulang tahun sejak tadi diberitahu oleh anak buahnya bahwa telah terjadi sesuatu di kediaman kepala staf Jong. 긴급 상황이 터졌습니다. Di lain sisi, Chun berusaha mendapatkan persetujuan dari presiden dengan berbagai hal. Presiden menolak keinginan Chun dan memintanya untuk datang kembali besok bersama menteri. Tapi Chun mengatakan bahwa besok sudah terlambat dan meminta agar presiden menyetujuinya sekarang juga. 다시 오세요. 내일은 늦습니다. 가능하시다면 지금 재가를 부탁드립니다. Lee yang mengetahui bahwa telah terjadi sesuatu di kediaman Jong langsung kembali ke markas dan memerintahkan bawahannya agar bergegas pergi ke kediaman Jong. Salah satu tentara yang kembali dengan keadaan terluka dari kediaman Jong mengatakan bahwa mereka diserang oleh komando keamanan. Lee sangat marah mendengar hal itu dan menanyakan keadaan Jong. 보안사놈들한테 공격받았습니다. 보안사가 총장님은 Sementara itu, Rektor Marsekal menghubungi pos jaga istana dan mengetahui bahwa Chun berada di sana dan memerintahkan agar mereka menangkap Chun apapun yang terjadi dan bila perlu melepaskan tembakan jika dia melawan. Roh yang mendengar percakapan itu segera menelpon Letkol Lim dan memintanya untuk membawa Chun keluar dari sana, akan tetapi Letkol Lim mengatakan bahwa Chun masih bersama presiden. Lee telah berada di kediaman Jong dan baku tembak masih terjadi di sana. Chun yang hendak meninggalkan istana presiden pun dihadang oleh para penjaga. Chun meminta supir agar mereka pergi dari situ bagaimanapun caranya. Saat mereka akan menangkap Chun, wakil kepala staf menelpon dan mencegah mereka untuk menangkap Chun dan menyuruh Chun untuk menunggu di sana. Wakil kepala staf juga memarahi Lee kenapa ia memerintahkan untuk menangkap Chun tanpa persetujuannya terlebih dahulu. Lee mengatakan jika mereka ingin mengetahui di mana kepala staf Jong berada, mereka harus menangkap Chun terlebih dahulu. Melihat keadaan lengah, anak buah Chun pun segera bergegas meninggalkan pos jaga tersebut. Lee sangat marah mengetahui hal itu dan Direktur Marsekal pun mendesak wakil staf untuk mendeklarasikan Defcon 1. Lee segera memberitahu pasukannya dan memerintahkan mereka untuk menempatkan APC berdekatan dan bawa masuk bersama marinir, serta mengeluarkan perintah penangkapan terhadap 3 anggotanya yang termasuk ke dalam Hanahwe. 나 사령관인데 장민기, 원경, 진영도한테 체포명령 내려. 만약에 반항하면 바로 사살하라고 해. 그래 사살 임마 사살! Wakil Kepala Staf mendeklarasikan Defcon 1 untuk semua pasukan dan mengutuk tindakan itu sebagai kudeta yang dipimpin oleh DSC serta menamai Bunker B2 sebagai pusat komando. 20시 20분부로 전군의 진돗개 하나를 발령한다. Chun kembali ke markas Hanahwe dengan tangan kosong dan mengatakan pada anggotanya untuk tidak khawatir karena mereka hanya perlu mencari Menteri Pertahanan. Mereka terus berdebat. Chun mengatakan itu baru 98 menit dan mereka sudah mau menyerah. Lee menelpon markas Hanahwe yang merupakan unit dari Lee dan meminta Chun untuk membawa kepala kembali ke markas besar Angkatan Darat serta mengatakan pada orang-orang bodoh itu bahwa keamanan 30 berada di bawah komandonya serta memerintahkan mereka kembali ke unit mereka masing-masing, terutama untuk para anak buahnya untuk melapor padanya. Dengan marah, Lee mengatakan bahwa ia akan membawa tank sendiri dan menghancurkan tokorak mereka. 니들 거기서 꼼짝 말고 그대로 있어. 내가 탱크 몰고 밀고 들어가서 니들 대가리를 뭉개버릴 테니까. Chun mengatakan untuk tidak khawatir dan dia memerlukan pasukan udara 2, akan tetapi rekannya mengatakan begitu mereka melibatkan pasukan udara 2, tidak ada yang menjadi garda terdepan dalam jaga perbatasan dan tidak ada jalan bagi mereka untuk mundur. Chun mengatakan bahwa mereka sudah berperang sejak mereka menculik kepala Jong.
Ia terus meyakinkan anggotanya mereka ingin mati di sini atau ambil alih Seoul dulu. Saat ini Lee tengah menyusun rencana untuk mengepung Chun dan kawan-kawan. 사단이 서울로 들어오고 3군 사령부에 요청해서 수기사까지 들어오면 놈들은 경복궁에 고립된다. Roh menarik kembali pasukannya dari depan dan rekannya pun memerintahkan pasukannya untuk bergegas menuju markas besar Angkatan Darat. Lee menelpon Jenderal Pasukan 8 dan mengatakan mereka semua terlibat dan jangan percaya siapapun. Dia ingin Jenderal mengirim pasukan udara 8 ke keamanan 30 segera. Itu adalah hal yang sangat mendesak. Lee mengatakan dalam telepon untuk menghentikan pasukan udara 2, mereka membutuhkan infanteri mekanis dan divisi 26. Lee berpikir untuk menutup semua jembatan di wilayah komandonya. Dan seperti yang diduga, pasukan 2 terjebak di kemacetan dan semua akses ditutup. Sekretaris utama DSC menelpon A dan memberitahu bahwa ia mendengar percakapannya dengan Lee barusan dan mengatakan divisi 9 dan pasukan udara 4 dalam perjalanan. Bahkan jika mereka memblokir jembatan, itu hanya masalah waktu saja. Chun mengajak anggotanya untuk membujuk presiden, akan tetapi presiden tetap menanyakan apakah Chun mendapatkan persetujuan menteri. Salah satu anggota menyampaikan pendapatnya, jika mereka lebih lambat lagi, situasinya bisa meningkat menjadi perang saudara dan mereka akan tetap berdiri di sana sampai presiden menyetujuinya. Lee menyuruh anak buahnya untuk memasang barikade di sepanjang jembatan Hengju. Jenderal Roh meminta semua anggota agar mulai melakukan panggilan menggunakan semua koneksi yang mereka miliki dan menghentikan gerakan apapun yang mereka lakukan. Jika mereka gagal, mereka akan kalah dalam perang ini. Lee yang sedang dalam perjalanan diberitahu bahwa Korps 3 tidak ingin campur tangan. Lee meminta agar setidaknya Korps 3 mengirimkan unit batalionnya ke markas besar Angkatan Darat. Karena mereka tahu pasukan udara 2 sudah bergerak kembali, komandan akan berusaha meyakinkan anak buahnya. Tapi ia meminta Lee agar jangan terlalu berharap. Hana Hoya mengetahui hal itu tentu sangat kesal. Chun pun menelpon markas besar Angkatan Darat dan mengatakan ia akan menarik kembali pasukannya jika mereka melakukan hal yang sama. 전 장군, 이공수 먼저 퇴각하는 거 보면 8공수 원대 복귀시키지. Wakil Kepala Staf langsung menyetujui itu. Pasukan 2 berhasil menyeberangi sungai dan menyerang para penjaga. Menteri tiba di markas besar Angkatan Darat. Dia mengatakan bahwa ia telah berbicara dengan Dubes Amerika Serikat dan Komandan CFC, serta membuat analisis situasi. Rektor Marsekal yang mengetahui menteri ada di sana segera mendesak menteri untuk mengeluarkan perintah penangkapan Chun. Tapi Wakil Kepala Staf mengalihkan pembicaraan dan mengatakan kepada menteri ia telah meminta Chun untuk tidak melibatkan pasukan udara. Tembak-tembakan terjadi di markas pasukan udara 8 yang telah dikepung oleh anggota Hanahoe. Dengan tenaga yang tersisa, Mayor Ah berusaha melindungi komandan, tapi ia mendapat tembakan lebih banyak. Pasukan Hanahoe telah berhasil memasuki markas besar Angkatan Darat dan menemukan menteri yang tengah bersembunyi di bunker. Rektor Marsekal yang mendengar suara tembakan tetap berusaha tenang dan mengucapkan maaf kepada Lee serta mengatakan bahwa ia sudah selesai. Dan benar saja, Hanahoe telah berada di belakangnya menembakkan senjata. Ia mengucapkan pada Lee bahwa Lee adalah harapan terakhir mereka. 사령관님만 믿습니다. Lee segera memerintahkan agar semua prajurit yang tersedia di tempat latihan dikumpulkan sekarang dan mengatakan bahwa ia akan menembak Chun. Anak buah Lee berusaha menghentikannya dan mengatakan bahwa ini semua telah selesai. Tetapi Lee tetap keras kepala dan akan berusaha melindungi Seoul karena komandan garnisun ibu kota tidak meninggalkan ibu kota. Lee mengatakan di depan seluruh pasukannya bahwa malam ini akan berat dan mereka boleh pergi sekarang jika mereka ingin. 오늘 밤은 정말 힘든 싸움이 될 것이다. 지금이라도 이 자리를 떠나고 싶다면 가도 좋다. Semua pasukan Lee berangkat menuju keamanan 30 di mana Chun berada dan memerintahkan pasukannya untuk bergerak dalam formasi perang. Sesaat telah sampai di keamanan 30, ia segera memperingati para pengkhianat agar melepaskan senjata mereka dan menyerah sekarang. Chun yang sudah berada di seberang barikade memperingatkan pasukan Lee jika mereka melakukan sesuatu yang berbahaya, maka ia akan terlibat dalam perang skala penuh dan menghabisi mereka semua. Di tengah ketegangan itu, menteri memberitahu Lee untuk menahan tembakannya dan mengatakan bahwa ia telah menyelesaikan percakapannya dengan Jenderal Chun. Lee tidak dapat melakukan itu. Ia tidak dapat mundur dan meminta menteri menarik perintahnya, serta memerintahkan seluruh pasukan untuk menangkap Chun. Marah karena Lee memerintahnya, menteri pun mengeluarkan Lee dari komando dan mengatakan ia bukan siapa-siapa sekarang. 지금 이 시간부로 수경사령관 지휘 해제야. 무슨 말인지 알아? 이제부터 당신 아무것도 아니라고. Chun juga memanasi dengan mengatakan Lee pengkhianat Angkatan Darat. Lee dengan tampang kecewa memberitahu pasukannya untuk cukup sampai di sini dan berterima kasih atas upaya mereka semua, serta mengajukan permintaan terakhirnya sebagai komandan, yaitu meminta agar mereka tidak mengikutinya dan Lee pun melompati barikade seorang diri. Lee berhasil ditangkap oleh Hanahoe. Ia mendengar suara dari balik tembok dan mengira itu adalah suara Kepala Staf Jong. Semua anggota Hanahoe bersama menteri kembali menemui presiden menyerahkan surat kuasa penangkapan. Presiden pun terpaksa menandatangani itu.
itu. Hanahoe melakukan pesta dan Chun mengatakan bahwa mereka memberikan hidup untuk negara, seluruh bangsa, dan rakyat Korea. Semua anggota Hanahoe berkumpul untuk foto bersama dan dapat kita ketahui bahwa semua anggota Hanahoe mengambil alih pemerintahan, terutama Chun yang menjadi presiden selama 2 periode dan disambung oleh Jenderal Oh. Musim semi 1980, mereka menumpas protes yang dipimpin mahasiswa. Mereka juga mengirimkan pasukan udara untuk menekan demokratisasi di Gwangju. Pada akhirnya, mereka menelan seluruh bangsa dan musim semi yang cerah di Seoul pun berakhir.